Namaku Faye. Umurku 17 tahun. Hidupku biasa-biasa aja. Aku lahir di keluarga yang harmonis. Walaupun ayah dan ibuku sibuk bekerja, kita masih sering kok ngobrol-ngobrol. Aku tinggal di rumah dan lingkungan yang nyaman. Tetangga dan teman-temanku saling perhatian. Walau ada beberapa yang nyinyir dan nyebelin. Rumahku nggak besar. Ayah dan ibuku tidur di kamar ujung, dan aku tidur di kamar dekat pintu masuk. Aku punya handphone Android. Nggak yang paling canggih sih, tapi setiap minggu aku dikasih pulsa sama ibu. Walaupun nggak setiap bulan aku bisa beli baju baru, setiap hari raya aku pasti dibeliin baju baru. Nggak ada yang istimewa dari hidupku. Mungkin kisahku ini kedengarannya hampir sama dengan hidupmu. Namun, ini bukan kisahku. Ini bukan kisahmu. Ini kisah sahabatku, Ayla, yang tidak beruntung untuk bisa merasakan apa itu hidup biasa-biasa saja. Apa sebenarnya yang membentuk kita masing-masing sebagai individu? Diri ini adalah kumpulan atribut, identitas, dan pengalaman masa lalu. Atributku jelas. Namaku, keluargaku, pakaianku, harta bendaku, pendidikanku, lingkunganku. Saat aku tidak beruntung untuk melekat dengan semua atribut-atribut dan identitas itu, siapakah aku ini? Aku mau memulai cerita ini dengan kata anak. Selama usiaku belum 18 tahun, aku masih berada dalam kategori anak. Hidupku masih sangat bergantung dengan semua atribut-atribut dan identitas yang melekat dan diberikan padaku oleh keluargaku dan lingkunganku. Di film ini, aku akan mengajakmu berkenalan dengan sahabatku, Ayla. Ia juga seorang anak, seperti aku. Pertama kali aku berkenalan dengan Ayla, aku melihat dia sebagai seorang anak perempuan yang nakal. Berbeda sekali denganku. Penampilannya aja begitu. Aku awalnya merasa risih dekat-dekat dia. Aku selalu menganggap dia adalah pengaruh yang buruk buatku. Apalagi teman-teman dan tetanggaku juga bilang, jangan main sama dia, cewek nakal gitu. Oh itu dasar anak-anak masih kecil kok udah jual diri, misalnya seperti itu. Stigma yang ada itu kita seolah-olah mempersamakan antara PSK dewasa dan anak gitu. Tidak ada hukum yang tegas terhadap pelakunya gitu kan, penggunanya gitu kan. Bebas demi hukum. Saya nggak menipu kok, sepanjang nggak menipu, nggak membujuk rayu, mengiming-iming. Mas, saya misalnya, saya open BO ini, selesai, saya bayar, selesai, nggak apa-apa. Secara internasional itu sebenarnya nggak boleh, harus mengkriminalkan pelaku atau pengguna jasa seksual untuk anak. Aku pertama kali mengerti Ayla saat aku akhirnya ngobrol dengan Ayla di sanggar Bunda Iin. Nama saya Iin Indrawati, saya pendamping anak-anak di komunitas, tepatnya di eks-lokalisasi pemandangan Kelurahan Weluni. Macam faktor ya Pak, mengapa anak-anak terjurus menjadi Ayla. Kalau yang dari tingkat misalnya SD atau SMP itu memang Pak benar, mereka tadinya cuma hanya ingin tahu, terus diajak oleh kawan coba-coba. Misalnya dari bermula oleh ikut supir-supir angkot Pak. Karena kita kalau ikut supir angkot, kita bisa dikasih makan, diberikan nasi bungkus, terus dikasih minuman, jajan kita dikasih, seperti itu. Kalau untuk tingkat SD sampai ke misalnya yang sudah ke SMP. Antara 10 sampai 12 tahun itu mereka sudah coba-coba. Saya juga pernah diiming-imingin oleh kawan ya Pak gitu. Ibaratnya mereka ikut nemenin supir angkot gitu loh Pak. Kalau yang udah tingkat SMA
mereka tidak dengan supir angkot lagi Pak, dengan supir-supir pelabuhan, mereka ikut seperti itu. Mereka juga ada yang pertama terjerumus menjadi ELA itu dengan iming-iming kerja di salon juga ada Pak. Terus ada juga yang kerja di kafe cuma misalnya dengan iming-iming cuma PL aja Pak. PL itu singkatan dari pemandu lagu ya Pak ya. Tidak jasa badan mereka dijual, tetapi mereka dapat uang. Jadi mereka berpikir, kan kita nggak ada apa-apa ini, dia bilang, tapi kita dapat uang. Itu juga ada Pak. Dengan benar-benar mengenal Ayla, aku semakin sadar bahwa aku dan Ayla tidak berbeda. Kita berdua sama. Kami adalah anak-anak. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kami hingga saat ini hanyalah cerminan kondisi masyarakat, lingkungan, keluarga, dan orang-orang terdekat kami. Selalu ada kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan gitu ya. Ruang tempat tinggal itu rumah petak yang ukurannya mungkin 3x6 atau bahkan bisa lebih kecil, tapi di situ bisa jadi ada 3 rumah tangga misalnya. Ada neneknya mungkin di situ. Penghuninya bisa lebih dari 6 jiwa. Dan ini yang kemudian menyebabkan mereka lebih senang beraktivitas ada di luar rumah gitu. Kalaupun misalnya anaknya kemudian tidak naik kelas atau segala macam, cenderung kemudian untuk dimarahi tanpa kemudian melihat kenapa anak ini misalnya tidak naik kelas, kenapa dalam tanda kutip misalnya dipandang anak ini nakal gitu. Itu kan pasti ada penyebab-penyebabnya. Ya salah satunya adalah penyebab yang apakah misalnya orang tua memberikan apresiasi tidak pada mereka. Ketika itu tidak terjadi ya mereka butuh apresiasi dan itu pasti diperolehnya pada saat dia pergaulan di luar gitu kan. Jadi saya tuh dulu nggak mau sekolah Mas, dari kelas 7 SMP sampai kelas 8 karena emang saya belum bisa nerimain latar belakang keluarga saya yang orang tua saya cerai gitu kan. Kalau orang tua saya kan sibuk masing-masing gitu loh Mas, jadi kayak seolah-olah mereka tuh nggak peduli gitu terhadap saya. Akhirnya hancur, sekolah saya hancur, terus seringnya main segala macem, makanya main ke klub, terus bareng teman-teman yang lain minum-minum segala macem, sering banget di klub. Wah sempet kan main DJ-DJ-an gitu loh waktu SMA lah gitu, sempet ketemu dengan Fatimah. Sering banget tuh Mas ketemu dengan cewek nih. Awalnya di bar tuh misalkan minum segala macam, terus nawar lah segala macam. Nah, itu sering banget kayak gitu, nyapa saya segala macam, sampai booking segala macam, sering banget. Sukanya yang masih di bawah umur gitu kan, ke om gitu. Ada juga dulu aku yang semanajemen gitu ya, tuh banyak yang masih SMP yang umur 16 terus putus sekolah. Mamaku dan ayahku kan sudah bisa lama sih, sudah punya anak sendiri-sendiri, sudah ikut suami dan istrinya sendiri-sendiri. Jadi aku sama adik ikut nenek. Pikiran aku kan cuman mau kerja, mau nyenengin adik aja, cuman mau nyukupin kebutuhannya adik kan. Kan biasa adikku pinjem telepon HP temannya buat telepon aku. Katanya, Mbak, aku butuh uang buat bayar SPP, katanya gitu. Kalau nggak bayar SPP nggak dibolehin sekolah, Mbak. Nggak dibolehin ikut UAS. Dan kemarin itu dia bilang, Mbak, aku butuh HP. Aku dilokno teman-temanku, soalnya aku sering pinjem HP-nya mereka, katanya gitu. Aku nggak ada niat sih kerja kayak gitu, karena kan kalau nggak ada ijazah kan susah buat cari kerja. Karena aku juga kepingin kayak anak seusia aku yang masih ada mamanya. Aku juga pengen sih dipeluk. Saat aku membuka hatiku, memulai percakapan, dan menghilangkan berbagai stigma, anak nakal, cewek gak bener, aku semakin bisa melihat mereka seperti apa adanya sebagai seorang anak. Saat aku sudah bisa melihat Ayla tanpa prasangka, yang muncul
bukan lagi perasaan benci dan menghakimi. Hatiku mulai terbuka dan peduli. Mendengar cerita mereka aja sih. Paling ya kadang-kadang kan mereka mah kayak butuh kasih sayang kayak gitu. Kadang juga curhatnya itu sambil tiduran di paha saya gitu. Ya kalau kita langsung kamu itu nakal, mana mungkin atuh mereka mau cerita sama kita. Waktu itu nyampe 60 anak, mereka sebenarnya banyak prestasi, punya kreativitas juga, cuman mungkin mereka nggak tahu harus nyalurinnya kemana gitu. Ada yang kayak potong rambut gitu bisa, terus kayak bikin kue, kayak fotografi. Waktu itu di puskesmas kita itu jumlah angka kematian ibu sama anak balitanya itu tinggi. Itu awalnya. Terus kita tuh pikir, kita cari analisa apa sih penyebabnya gitu ya kan, setiap tahun kok naik terus gitu. Akhirnya kita lihat, kita analisa di persiapan remajanya. Mereka tidak terbuka dengan apa keluhan mereka. Jadi mereka hanya ngeluhnya gini, saya nggak mens, saya keputihan. Itu kan anak-anak masih kecil ya, masih SMP, SMA gitu. Sedang mereka sudah melakukan pergaulan bebas. Makanya itu ini dengan saya, bentrok dengan hati saya sendiri gitu. Kami juga di dalam puskesmas kami sendiri ada bentrokan itu. Ngapain sih dia ngurusin yang begituan? Saya tidak boleh membenarkan anak itu melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tapi kalau saya membiarkan, anak itu kasihan gitu loh Mas. WhatsApp saya 24 jam, tidak silent, karena mereka itu hidupnya malam sampai subuh. Jam berapa mereka datang ke kita layani langsung ke ruang konseling. Jadi jalurnya buat dia tol aja. Jadi mereka tidak duduk dulu di depan di ruang antrian, tapi mereka langsung ke ruang konseling. Itu mungkin yang membuat akhirnya mereka tidak takut kelihatan sama tetangga, saudara, atau teman-temannya. Walaupun saya tidak bisa merubah pola perilaku mereka, tapi saya sedikitnya bisa memberikan ilmu tentang kesehatan reproduksi ke mereka. Kalau di ekslokalisasi itu setiap bulan pihak dari puskesmas itu yang masuk ke lokasi kami ke ekslokalisasi. Jadi setiap pekerja itu akan disuntik, akan diberi obat, kan diambil darahnya. Apakah mereka memang ada penyakit atau tidaknya, gitu Pak. Jadi insya Allah mereka itu walaupun rentan dengan penyakit, tetapi mereka sudah pendeteksian dini. Dan banyak juga ibaratnya anak-anak itu udah no condom, no sex, bahasa dulu buat kami ini di ekslokalisasi. Tetapi kan untuk di KP-KP di luar-luar itu kita nggak tahu Pak. Saat aku membuka hati dan pikiranku, aku mengerti kompleksitas kisah hidup Ayla. Aku mengerti benang kusut keterpautan yang menyebabkan Ayla terjerumus ke dalam eksploitasi seksual komersial. Sekarang, aku tidak bisa banyak berbuat sesuatu untuk Ayla. Tapi paling tidak, aku tahu, aku bisa bersuara di sosial media. Aku bisa bersuara saat banyak orang memberi stigma untuk sahabatku. Aku bisa membuat petisi untuk meminta pemerintah supaya menghukum para pelaku eksploitasi seksual anak dan memberikan edukasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada semua anak. Aku bisa membantu menyebarkan video ini kepada teman-temanku. Aku bisa ikut membantu menyebarkan kisah Ayla. Terima kasih untukmu Ayla, karena sudah mau berbagi cerita.